Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, ustazah, dan segenap para penebar kebaikan untuk mencapai ridha Tuhan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya masih dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, diberi kesehatan, diberi putra-putri, keturunan yang soleh dan solehah untuk meneruskan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in rahimakumullah. Untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai dalam bersyariat, sudah selesai dalam menjalankan ibadah secara syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya, yang diawali dengan penyucian jiwa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Selalu berzikir, bertasbih, bertahmid, selalu membaca Al-Quran, selalu sholat malam, tidak pernah putus hatinya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ma'rifat yang paling lezat yang dirasakan oleh hati, yang paling mulia daripadanya, kadar kemuliaannya menurut kadar kemuliaan ilmu yang telah diketahuinya. Jika dalam ilmu yang diketahui itu lebih agung, lebih tinggi, lebih sempurna, lebih mulia dan lebih besar, lebih luas, maka mengetahuinya itu akan menjadi ilmu yang paling lezat, paling nikmat, yang paling mulia dan yang paling baik. Mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Untuk mencapai ma'rifatullah, bisa mampu melihat Allah atau mencapai salah satu kenikmatan yang paling tinggi, yaitu bisa melihat Allah. Karena sudah mencapai maqam ma'rifat, maka harus melalui beberapa tingkatan atau maqam. Jadi seseorang tidak akan mampu berma'rifatullah sebelum melalui maqam-maqam atau tingkatan-tingkatan dalam beribadah. Yang pertama, maqam taubat. Jadi kalau kita ingin mencapai maqam tertinggi ma'rifatullah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, hati kita, diri kita harus sudah suci
harus sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi orang tidak akan mampu berma'rifatullah, melihat Allah, kalau dia masih bergelimang dosa, masih sering melakukan dosa, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, baik dosa-dosa yang ia kerjakan, yang ia sadari maupun dosa-dosa yang tidak ia sadari. Jadi kita harus bersih terlebih dahulu diri kita. Hati kita, batin kita juga harus bersih dari berbagai kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan. Dosa batin maupun dosa zahir. Masih suka membenci orang, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, masih merasa ibadahnya lebih khusyuk daripada orang lain, masih merasa dirinya lebih daripada orang lain. Itu noda-noda dosa yang mengotori hati kita. Masih suka membicarakan aib-aib orang lain, masih suka memfitnah, masih suka iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Kalau orang lain mendapatkan nikmat, hatinya terasa panas dan berharap agar nikmat itu hilang dari orang lain. Itu adalah dosa-dosa yang melekat pada hati kita, harus kita hilangkan. Jadi tidak mempunyai dosa-dosa yang mengotori hati kita itu. Agar supaya kita bisa mendekatkan diri, mencapai maqam ma'rifatullah, bisa melihat Allah. Karena orang kalau bisa ma'rifatullah, melihat Allah, itu kenikmatan yang tiada tara. Karena tidak bisa dicapai oleh semua orang, kecuali orang-orang yang berusaha untuk mencapainya. Dan untuk mencapainya ini harus melalui makom-makom yang tidak mudah dikerjakan. Harus menghilangkan penyakit-penyakit hati yang nempel dalam diri kita. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Itu dosa-dosa yang nempel dalam hati kita, dalam jiwa kita. Harus kita jauhi, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang salik, seorang yang berusaha menuju ke jalan ma'rifat, itu bertaubat diibaratkan batu pondasi pertama yang harus ditapaki oleh seseorang yang menuju salik kepada Allah dalam perjalanannya. Jadi untuk mencapai jalan ma'rifat itu, yang pertama harus bertaubat yang sesungguh-sungguhnya. Dan dia mampu merasakan bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha tidak akan mengulangi lagi, berusaha untuk menjauhi hal-hal yang mengotori jiwanya sekuat tenaganya, agar hatinya, tabir hatinya terbuka, tersingkap. Jadi orang akan mempunyai hati yang jernih, mampu menembus tabir-tabir Allah apabila hatinya sudah terhindar dari berbagai dosa-dosa yang ia lakukan. Hadirin rahimakumullah, yang kedua yang harus dilalui tangga menuju ma'rifat adalah zuhud. Setelah bertaubat,
dari berbagai maksiat, berbagai dosa, baik zahir maupun batin. Hatinya sudah jernih, bersih. Tidak ada keduniaan yang nempel lagi, tidak merasa dirinya yang paling hebat, paling khusyuk, dan sebagainya. Tangga yang harus dilalui yang kedua yaitu zuhud. Yaitu tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Jadi sudah tidak ingin lagi meneguk duniawi ini, merengkuh, merangkul dunia ini. Zuhud. Jadi meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Al-Quraisy mengatakan bahwa di antara para ulama, para ahli sufi, para ahli zuhud, ini berbeda pendapat dalam mengartikan zuhud. Menurut Al-Ghazali, zuhud berarti membenci dunia demi mencintai akhirat. Lebih lanjut ia menjelaskan sikap zuhud dalam melihat dunia dan meninggalkan perhiasannya yang kelak pasti akan musnah adalah salah satu ciri istimewa orang-orang yang salih dan orang-orang yang mampu menempuh jalan menuju ma'rifatullah. Ia juga mengatakan hakikat keimanan ini dengan mengatakan dimulai dengan menampakkan hakikat keimanan dengan menjauhkan jiwa dari kemewahan dunia dan menyertai tindakan keimanan dengan keyakinan. Hadirin rahimakumullah, di maqam yang kedua yaitu zuhud. Hatinya sudah tidak lagi terpaut dengan dunia, apapun isi dunia ini. Jadi dalam pikirannya, dalam hatinya hanyalah Allah semata. Sudah tidak lagi mengurusi dunia. Bagaimana harus punya rumah mewah. Kalau bisa tidak hanya satu, puluhan, ratusan. Kalau bisa di setiap kota, di setiap provinsi punya rumah mewah. Kalau bisa di setiap dunia, di setiap negara mempunyai rumah. Kalau bisa mempunyai pulau sendiri. Jadi harus zuhud, itu semuanya harus kita tanggalkan. Masih memikirkan harus punya mobil. Mobil ini, mobil itu. Merasa mobilnya masih bagus daripada orang lain. Harus lebih mewah daripada orang lain. Kalau bisa tidak hanya satu, puluhan, ratusan. Kalau bisa semua jenis kendaraan dibeli, harus kita tanggalkan dunia itu. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi dalam hatinya sudah tidak terpaut lagi dengan keduniaan ini. Agar supaya mampu untuk berma'rifatullah. Karena orang-orang yang menuju ma'rifat ini, dia meyakini dalam hatinya bahwa kenikmatan yang paling tinggi adalah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala atau berma'rifatullah. Maka tangga yang kedua setelah bertaubat, jiwanya sudah bersih, suci, jernih. Yang kedua harus zuhud, menanggalkan semua aktivitas keduniaan. Jadi setiap waktunya adalah untuk beribadah, berzikir, bertasbih, bertahmid sampai hatinya mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Mustami'in rahimakumullah, yang ketiga maqam yang harus dia lalui seorang yang mensalik menuju Allah, berusaha untuk mencapai ma'rifat harus sabar. Karena tidak mungkin tercapai ma'rifatullah ini setelah kita bertaubat dari aktivitas maksiat dan dosa.
kita berzuhud menanggalkan seluruh aktivitas dunia, hati kita juga harus sabar. Tabah hati, menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan syariat Allah. Tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan, menampakkan sikap yang cukup dewasa, cukup lapang hatinya, walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran, dalam bidang ekonomi mungkin misalnya. Dia harus tetap sabar, lapang dada, sekalipun terhimpit berbagai cobaan, masalah, namun tidak menampakkan bahwa itu adalah azab atau ujian dari Allah, seolah-olah tidak ada apa-apa. Hadirin rahimakumullah, disabar, tetap tabah dalam menghadapi berbagai cobaan, baik dari keluarga, baik dari tetangga, baik dari orang lain, baik dari teman kerja, dengan sikap yang baik dan tidak menampakkan kita benci dengan orang-orang itu. Sabar menghilangkan rasa mendapat cobaan tanpa menunjukkan rasa kesal kepada orang lain. Jadi kita harus mampu seperti itu, bersabar. Makom yang keempat yang harus kita lalui